Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah pagi hari ini semuanya pada sehat? Sehat? Sehat semua? Alhamdulillah pada sehat semua. Walaupun di tengah era gempuran pandemi ini semuanya pada sehat. Alhamdulillah Bapak juga sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Oke? Berdoa, mulai. Cukup. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Apakah ada yang tidak berangkat pada pagi hari ini? Oh, nihil ya. Oh, alhamdulillah kalau nihil. Nah, sekarang Bapak di sini akan menerangkan tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Nah, contohnya kayak agama. Agama kan berbeda-beda, ada Islam, Hindu, Kristen, dan lain-lainnya. Nah, itu kita harus tetap satu dalam Indonesia. Jangan kita membeda-bedakan, oh yang ini agama mayoritas, ini minoritas. Jangan kita beda-bedakan ya anak-anak, itu tidak baik. Nah, kayak juga contoh kulit kan ada yang sawo mateng, ada yang sawo mentah, ada yang sawo bosok. Nah, itu kita juga jangan membeda-bedakan ya anak-anak. Apalagi yang kulitnya warna isi sawo itu hitam banget, itu kita jangan membeda-bedakan anak-anak. Itu semuanya ciptaan dari Tuhan. Kita harus menghargai dan menghormati. Semuanya kayak dibilang kalau ada orang, maaf ya ini ada orang yang berkulit hitam, itu ya gimana ya, dia juga nggak bisa kan meminta dari lahir aku kulitnya mau putih gitu. Yang kulit putih juga kalau dia mau hitam kan dia nggak bisa memilih kalau mau lahir itu mau milih yang putih atau hitam. Nah, kita harus menghargai semuanya itu anak-anak, paham kan anak-anak? Dan kalau bisa itu jangan kayak membuli-buli, apalagi orang yang mentalnya lemah, hatinya kecil, itu jangan dibully. Kita kan nggak tahu mental seseorang itu beda-beda, ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, kalau yang dibully lemah, terus dia murung, terus dia bunuh diri, kan kasihan juga, gitu loh. Paham kan anak-anak? Sampai sini paham tentang persatuan dalam perbedaan itu? Paham? Alhamdulillah kalau semuanya paham. Saya percaya kok ini murid-murid saya ini semuanya pada baik-baik, nggak ada yang bully, nggak ada yang sarah. Saya percaya Bapak ini. Alhamdulillah. Anak-anak, sekarang kita masuk ke materi ya. Materi pertama yaitu bahasa Indonesia. Sekarang di situ kan ada buku siswa ya. Buka halaman 5 dan di situ ada bacaan teks proklamasi, dan anak-anak coba baca dan dicermati ya dan diresapi. Nah, setelah anak-anak membaca dan mencermati dan meresapi, di situ kan ada itu yang tulisan ayo berdiskusi. Nah, silahkan anak-anak diskusikan dan jawablah pertanyaan itu ya. Itu untuk PR aja. Minggu depan kita bahas ya bareng-bareng anak-anak. Bapak tunggu di minggu depan itu jawaban anak-anak. Oke? Nah, terus di halaman berikutnya kan ada ayo membaca. Nah, di situ ada tentang proklamasi atau asal usulnya proklamasi. Nah, itu dibaca ya dan dipahami ya anak-anak. Oke? Terus di halaman berikutnya ada ayo mengamati. Nah, di situ bisa diisi, itu diisi ya anak-anak dan dikumpulkan bareng yang itu yang ayo berdiskusi tadi minggu depan. Bapak saya tunggu ya. Oke? Terus di halaman berikutnya ada ayo berkreasi. Itu boleh diisi kok anak-anak. Kalau mager ya nggak diisi ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi alangkah baiknya diisi anak-anak. Nah, terus kita lanjut ya ke materi IPA. Tadi kan materi bahasa Indonesia udah tentang proklamasi. Nah, sekarang materi IPA itu tentang mengenal tumbuhan atau mengenal tumbuhan-tumbuhan, mengenali tumbuhan. Oke? Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan sedikit ya tentang tumbuhan. Di sini Bapak membawa contoh tumbuhan kecil, ya nggak kecil-kecil banget sih.
Tapi ya nggak besar ya. Kalau besar Bapak sulit membawanya, ya kan anak-anak? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan. Ini tahu anak-anak ini namanya apa? Ini loh, ini nih, beriuk ini. Ini namanya akar. Akar. Paham kan anak? Nah, ini akar ini biasanya itu untuk berfungsi memperkuat berdirinya batang tumbuhan. Nah, ini nanti biar temancapnya itu kokoh. Nah, paham? Nah, terus untuk menyerap air biar mengaliri ini, biar tidak dehidrasi. Ya, ibarat katanya biar tumbuhannya ini tidak dehidrasi ya. Dan untuk untuk menyimpan cadangan makanan ya di akar ini biasanya. Nah, terus fungsi ini batang ya anak. Batang tahu kan? Ini namanya batang. Yang kecil-kecil ini namanya ranting ya. Udah paham kan anak-anak? Udah kelas 6 masa nggak pada paham? Nah, fungsi batang ini yaitu sebagai penopang tubuh tumbuhan agar tumbuhan bisa tegak. Nah, paham kan anak? Nah, dan ini mengangkut air yang tadi diserap oleh akar ke atas. Terus bisa juga sebagai tempat menyimpan makanan. Nah, itu. Dan ini tahu nggak anak ini apa ini? Yang hijau-hijau ini? Masa pada nggak tahu? Apa? Ya, betul, daun. Nah, daun ini gunanya untuk pembuatan makanan atau itu loh, fotosintesis. Nah, itu udah paham kan anak-anak ini tentang tumbuhan. Nah, sekarang itu dibuka buku halaman 12. Dibuka ya anak-anak. Kalau udah dibuka itu kan ada ayo mengamati. Di situ ada contoh tumbuhan teratai. Nah, di situ dibaca dulu dan dicermati anak-anak. Terus coba dibuat kelompok anak-anak. Terus di halaman berikutnya ada soal sedikit. Terus dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing anak-anak. Oke? Nah, itu kapan ya ngumpulnya? Minggu depan nggak apa-apa anak-anak, minggu depan bareng yang tadi minggu depan. Tapi jangan sampai lupa loh. Udah dikasih waktu seminggu itu ya harus digunakan semaksimal mungkin. Nah, itu ya anak-anak. Terus situ kan ada tumbuhan teratai itu tadi kan. Nah, itu dicermati loh anak-anak. Jangan sampai lupa dan dikerjakan juga tadi. Oke. Nah, lalu mungkin pembelajaran tentang IPS ini tentang mengenal tumbuhan itu mungkin udah cukup ya, udah pada paham kan semuanya anak-anak? Ada yang belum paham? Udah paham semuanya? Bagus kalau semuanya udah paham. Bapak ini turut senang kalau semuanya udah pada paham. Ini anak-anak aku pinter semua. Jangan lupa ya dikerjain ya soal-soalnya tadi. Nanti juga di materi selanjutnya di IPS juga ada soal. Tenang, santai aja. Jangan gelisah dong. Ini kalau semuanya ada yang dari materi bahasa Indonesia ke IPA terus ke IPS ada yang benar semua atau nilai sempurna, Bapak akan kasih hadiah sebesar uang 200.000. Nah, untuk semuanya yang yang bernilai sempurna atau yang benar semua. Paham ya anak-anak? Tapi jangan ada yang nyontoh loh. Harus jujur. Biar pada semangat Bapak kasih hadiah. Oke, mantap. Nah, lanjut ke materi IPS. Di materi IPS ini kita akan mempelajari tentang memahami makna proklamasi. Nah, di materi bahasa Indonesia tadi kita akan mempelajari tentang teks proklamasi. Nah, di IPS ini kita akan mempelajari tentang memahami makna proklamasi. Nah, singkatnya itu begini ya anak-anak. Makna proklamasi itu tentang kemerdekaan. Nah, itu
Kalau ini anak-anak coba buka di halaman selanjutnya atau di halaman berapa ini? 20. Buka halaman 20. Situ ada eh, apa ya? Penjelasan tentang makna proklamasi. Nah, dulu tuh anak-anak, kita itu gini lah, kita itu harus apa ya, mengenang proklamasi karena pahlawan itu berjuang susah-susah untuk kita. Nah, jadi kita itu harus memahami maknanya proklamasi juga ya anak-anak. Itu terus gini loh, kita itu apalagi anak-anak ini yang lahirnya apa ini, baru aja lahir masih bau kencur ini. Nah, itu udah bejo anak-anak. Dulu simbah-simbah kalian, simbah buyut kalian tuh di masa perang itu harus apa ya, harus berperang dengan penjajah. Nah, kita itu tinggal apa, kita kan cuma mempertahankan. Biasanya ya, sebenarnya ya juga sulit sih, tapi kan nggak harus bersimbah darah kayak dulu perang. Ya sebenarnya ya ada sih bersimbah darah, tapi kan setidaknya gimana ya, intinya kan kayak tidak se itu loh, se menakutkan dulu saat perang gitu loh. Nah, dulu simbah kalian, simbah buyut kalian atau apalah yang kalian itu mungkin dulu terlibat dalam peperangan. Nah, kita yang lahir setelah kemerdekaan kita harus mempertahankannya. Kita harus gimana ya, mengenang para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang atau atau gugur di rumah. Yang penting gugur itu kita harus ya namanya orang ya akan meninggal kan. Nah, itu kita harus mengenang karena jasa pahlawan itu sangatlah ampuh anak-anak. Bapak juga mengenang, makanya kalian tuh kalau upacara itu jangan bolos. Bangga anak-anak, jangan jangan masuk sekolahnya terlambat-lambat biar nggak ikut upacara. Jangan anak-anak, itu sebagai apa ya, sebagai cara menghargai para pahlawan juga itu upacara. Makanya kita harus apa ya, upacara biar kita menghargai para pahlawan kita. Nah, dulu itu Bapak cerita sedikit ya. Waktu perang kan mungkin gitu, kita harus apa ya, kayak ya nggak bisa bersosialisasi dengan bebas. Dulu mungkin kita keluar dikit ada Belanda kita harus resah, takut, gelisah ya kan. Nah, nanti kalau diapa-apain gitu, walaupun kita hanya apa ya, rakyat sipil itu ya tetap kita harus waspada. Dulu pas waktu era perang, nah kita harus delik-delik, sembunyi-sembunyi ya kan. Pada tahu belum? Nah, mungkin udah ada yang pada tahu diceritain sama mbah-mbahnya ya kan. Nah, kurang lebihnya begitulah apa ya, peristiwa di masa penjajahan dahulu. Ya, Bapak tidak bisa menceritakan detail-detailnya. Bapak kan juga lahir setelah merdeka seperti kalian, tapi kan kalian lebih lama dari merdeka. Nah, gitu. Terus lanjut ya. Udah ya ceritanya anak-anak. Nah, terus di halaman berikutnya itu kan ada soal dikerjain ya kan. Bapak udah bilang tadi ada soal lagi. Nah, mau dikerjakan sekarang, Bapak tunggu atau jadikan PR bareng yang tadi. Ayo anak-anak, mau dijadikan PR apa dikerjakan sekarang? Bapak tunggu. Ayo anak-anak, jangan bingung, dikerjakan sekarang atau besok bareng yang tadi. Tapi kan kalau dapat nilai sempurna Bapak kasih hadiah. Nah, kayaknya lebih baik dibarengkan tugas sama yang tadi ya, jadikan PR ya. Ini waktunya juga mau habis soalnya, nggak cukup mungkin nanti. Oke, di situ tuh ada soal, itu nggak banyak kok, cuma berapa itu, tapi mungkin kayaknya beranak. Ya yang enggak canda. Nah, itu ya, nggak usah apa ya, nggak usah merengut.
banyak tugas, tapi kan kalau dapat nilai sempurna itu dapat hadiah 200.000. Ya ginilah, kasihan yang mepet-mepet 100 enggak apa ya, enggak dikasih apa-apa ya. Ya gini, yang 90 saya kasih 150. Nah, terus yang dapat 85 ke atas Bapak kasih 100.000. Nah, maaf yang di bawah 85 nggak Bapak kasih apa-apa ya. Ya ya gimana ya? Mungkin di lain kesempatan lagi Bapak akan kasih, dan mungkin lain kesempatan anak-anak yang nilainya kurang bisa nambah lagi ya kan. Itu untuk motivasi biar anak-anak juga apa ya, semangat untuk belajarnya dan semangat untuk mengerjakannya. Oke. Nah, ini waktunya udah mau habis, pembelajaran udah mau diakhiri. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oh, oke, kalau nggak ada yang bertanya, bagus, semuanya udah pada paham. Bapak senang mengajarnya anak-anak kalau kayak gini, mudah pahamnya, bagus. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita harus bersatu dalam perbedaan. Kita tidak boleh apa ya, kayak merendahkan orang lain atau apa ya, mengejek warna kulit, mengejek rambut yang keriting atau rambut yang apa ya, yang nggak bisa tumbuh gitu. Kita alangkah baiknya tidak boleh mengejek, atau yang nggak, alangkah baiknya seharusnya kita tidak boleh mengejek, karena begitu juga ciptaan Tuhan, dan dia pun tidak bisa memilih dia pun tidak bisa memilih pas waktu dia lahir. Dia tidak bisa memilih mau yang ini mukanya begini, yang mukanya agak lonjong, segitiga, kotak, bundar, itu dia juga tidak bisa memilih. Dia hanya apa ya, dikaruniai lah oleh Tuhan atau penciptanya. Jadi kita juga apa ya, nggak boleh itu loh mengejek-ngejek. Kita harus apa ya, mempertahankan kesatuan ya. Kalau bisa ya semuanya dirangkul lah, yang nggak, bukan dirangkul begini, tapi maksudnya dirangkul dalam arti jangan membeda-bedakan orang gitu loh. Apakah pada paham anak-anak? Paham? Alhamdulillah kalau semuanya paham. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya anak-anak. Namanya Bapak juga punya salah mestinya ya. Namanya juga orang, tempatnya salah ya kan anak-anak. Nah, itu maka Bapak bila ada salah kata atau perbuatan, Bapak minta maaf anak-anak. Pembelajaran hari ini telah usai. Bapak akhiri dengan membaca berdoa bersama-sama ya. Bapak pimpin lagi. Berdoa, mulai. Cukup. Nah, pembelajaran Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai berjumpa lagi anak-anak.